part of me, and I'm a part of you. Halo rebahaners yang beriman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan uang THR kalian masih aman. Karena cukup banyak dari kalian yang minta bahas perfilman lagi. Gak banyak sih, cuma 3 orang. Jadi kali ini saya akan membahas film yang sebenarnya sudah saya tonton cukup lama dan agak lupa alur ceritanya. Akhirnya saya nonton lagi filmnya. Dan karena filmnya memang dirilis tahun 2009, jadi termasuk film lama juga. Entah kalian akan suka atau tidak dengan film bergenre horor science fiction ini, tapi ada beberapa adegan yang cukup menghariwangkan dalam film ini yang pasti tidak ramah lingkungan bagi usia 18 tahun ke bawah. Karena selain ada ilmiahnya, ternyata ada horornya juga. Dan yang tidak disangka, ternyata ada cinta segitiganya juga yang berujung pada adegan-adegan pengencrotan yang sangat tidak terduga sekali. Tapi karena penasaran, akhirnya saya tonton juga sampai habis. Anjir. Pasti kalian penasaran, kenapa dari tema ilmiah bisa berubah menjadi horor dan cinta segitiga? Maka dari itu, mari kita bahas lengkapnya. Intro dulu aja. Sekalian nyalain rokok biar agak santai menyimaknya. Sok intro, buru. Get it when I get back. Splice adalah istilah percobaan mengawinkan atau mengencerotkan 2 atau lebih DNA makhluk hidup sehingga lahirlah makhluk hidup baru. Tujuannya bermacam-macam. Di antaranya adalah untuk mencari obat yang sempurna untuk mengobati penyakit-penyakit yang susah disembuhkan seperti kanker, koreng, dan semacamnya. Nah, alkisah ada 2 ilmuwan pasangan suami istri bernama Clip dan Elsa. Mereka adalah orang yang berhasil mengawinkan beberapa DNA makhluk hidup menjadi makhluk hidup baru. Tapi, perusahaan yang mendanai penelitian mereka menyuruh Clip dan Elsa untuk mengakhiri percobaannya karena hasil yang diinginkan sudah didapat. Tapi, karena insting seorang ilmuwan selalu penasaran terhadap hal baru, berbeda dengan netizen yang selalu penasaran dengan kehidupan orang lain, akhirnya Clip dan Elsa bereksperimentasi dengan beragam gen makhluk hidup. Mereka tengah menantang dirinya sampai berapa jauh manusia mampu menciptakan kehidupan baru. Awalnya, Clip dan Elsa berhasil menggabungkan DNA dari hewan-hewan berbeda seperti kambing dan tikus. Tak terduga, percobaan itu menghasilkan sepasang makhluk genetis. Dengan keberhasilan awal itu, keduanya mencoba mengawinkan 2 makhluk ciptaannya tersebut, hingga terlahirlah sebuah opum. Anda tahu opum? Ini mah opak atuh. Hasrat pun kian membara di benak Elsa. Ya, berangan-angan bagaimana seandainya DNA itu digabungkan dengan DNA manusia. Kemudian, keduanya menyuntikkan opum tersebut dengan DNA manusia. Padahal, perusahaan farmasi tempat mereka bekerja sudah mengingatkan untuk tidak melakukan percobaan yang berkaitan dengan genetika makhluk yang berbeda. Ambisi Elsa pun makin tak terbendung, hingga Clip merasa khawatir. "Bun, ayah takut kamu melampaui batas kenormalan," katanya. Namun, Elsa sang istri terus meyakinkannya bahwa eksperimen itu akan membawa keberhasilan. Di luar dugaan, persilangan gen itu berhasil. Sosok mungil muncul dari opum yang kian membesar. Clip merasa makhluk tersebut harus segera dimusnahkan karena dikhawatirkan bisa berbahaya. Tapi Elsa melarangnya. Akhirnya Clip menurut, karena apa daya, wanita selalu menang. Dan karena Clip termasuk seorang susis atau suami siun istri, akhirnya mereka menamai makhluk ini dengan nama Dren, yang jika dibaca terbalik menjadi nerd, atau dalam bahasa Indonesia artinya aneh. Jika tidak percaya, cek di Google Translate. Dan tidak disangka, makhluk tersebut ternyata mampu tumbuh dengan cepat dari individu normal pada umumnya. Elsa pun menemukan bahwa makhluk tersebut sedang mengalami perkembangan mental seperti anak manusia yang masih kecil. Karena takut diketahui oleh perusahaannya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memindahkan Ren ke tempat yang lebih aman, yaitu di gudang pertanian yang jauh dari keramaian. Di sana, Ren tumbuh dengan sangat cepat menjadi seperti seorang gadis remaja. Meski dengan fisik yang tetap terlihat aneh, kepala yang botak, berbuntut, dan memiliki kaki seperti uncal. Demi melindungi Dren dari dunia luar dan perusahaan tempatnya bekerja,
Clip dan Elsa melarang Ren untuk keluar dari gudang tersebut yang tentu membuatnya sangat bosan dan gabut. Hingga pada suatu titik, Ren berulah dan ekornya mengeluarkan semacam cucuk atau duri tajam yang membuat Elsa terkejut. Dari situ, Elsa memutuskan untuk memotong ekornya agar Ren menjadi tidak berbahaya dan menyuntikkan sebuah cairan agar Ren menjadi lebih stabil. Elsa pun akhirnya menemukan sebuah teori bahwa ternyata Ren berpotensi besar untuk menjadi makhluk yang berbahaya. Tetapi di saat yang bersamaan, hubungan Clip dan Ren ternyata semakin dekat. Ren yang semakin tumbuh dewasa ternyata memiliki hasrat kepada lawan jenis. Pada suatu saat di mana Elsa sedang berada di kantornya, Clip pergi ke gudang sendirian untuk mencoba menenangkan Ren agar tidak nelangsa. Namun hal itu disalahartikan oleh Ren dan pada suatu titik mereka akhirnya kebablasan yang berujung pada adegan pengencrotan, dan saya pribadi yang menonton hal tersebut agak aneh melihatnya. Ya, kalau si Ren-nya diperankan oleh Mia Khalifa mah pasti anteng-anteng aja. Cuma ini kan, sudahlah, mending kalian tonton sendiri saja. Kelakuan mereka berdua ternyata dipergoki oleh Elsa. Tetapi Elsa tidak menyalahkan perbuatan mereka. Justru menyalahkan dirinya sendiri dan suaminya yang sudah merawat dan mengurung Ren yang ternyata perilakunya tidak bisa dikontrol pakai R. Pada menit-menit mendekati ending, Ren ditemukan sedang sekarat dan dinyatakan meninggal. Akhirnya, Clip dan Elsa menguburkan jasadnya di belakang gudang. Di saat yang bersamaan, rahasia Clip dan Elsa diketahui oleh pihak perusahaan mereka yang saat itu datang ke lokasi tersebut. Saat mereka menunjukkan bahwa Ren sudah mati, jasad Ren yang terkubur di dalam tanah ternyata menghilang. Ternyata Ren belum mati dan justru berevolusi menjadi bentuk yang baru. Jenis kelaminnya pun berubah menjadi jantan. Wanjir. Saat itu pula, Ren menghabisi orang-orang yang ada di sana, menyisakan Clip dan Elsa yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan endingnya sudah pasti bisa kalian tebak sendiri, dan lebih baik menonton sendiri saja. Kalau diceritakan nanti spoiler. Lah, pan dari tadi juga udah spoiler abis-abisan, Jun. Bagi kalian yang ingin menontonnya, videonya ada di YouTube dengan judul Splice 2009 Sub Indo. Atau jika kalian malas nyari, klik saja link yang ada di deskripsi. Dan masih banyak referensi film-film bagus yang sudah pernah saya tonton yang saya sangat ingin sekali kalian juga menontonnya. Karena jujur, rata-rata kita kalau nonton film yang memang benar-benar bagus, pasti kita suka pengen orang lain juga bisa nonton gitu. Kayak menunjukkan bahwa nih film memang benar-benar keren. Dan buat saya film Splice ini lumayan, maksudnya dibilang bagus banget juga enggak. Cuman untuk mengisi kegabutan cukup lumayan lah dengan alur cerita yang sederhana dan tidak perlu berpikir terlalu keras seperti film Inception atau The Da Vinci Code mah. Intinya film ini mengajarkan kita bahwa manusia tidak bisa melawan kodrat dengan menciptakan makhluk hidup baru layaknya Tuhan. Dan manusia hanya bisa membuat manusia, dan itu pun atas izin Tuhan dan atas izin istri jika dia mau diajak. Kalau gak mau ya paksa. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa ditonton video selanjutnya. Entah mau review film lagi, mungkin kalau kalian request film ya saya bikin lagi. Ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti kopi dan rokok jarum coklat selama saya ngedit video ini. Salam pengangguran Indonesia.